Bu Fatimah, Ya, Bu. bisa on cam? Sudah, bisa, Mak. Oke, oke, monggo silahkan Bu Fatimah yang sudah didampingi oleh Pak Gianta, nggih, selaku mentornya. Monggo Bu Fatimah bisa memanfaatkan waktunya untuk memaparkan di waktu sesingkat-singkatnya. Saya beri waktu maksimal 7 menit. Monggo silahkan Bu Fatimah. Baik, Bu. Terima kasih, saya share screen. Ya, sebentar, bukan ini, Bu, ya. Bentar, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan memaparkan rancangan seminar saya yang berjudul Optimalisasi Pemanfaatan Wordwall pada Pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 MTS Negeri 3 Klaten. Setelah saya mengidentifikasi isu, ada 5 isu di tempat kerja saya. Yang pertama, kurangnya kedisiplinan siswa terhadap tata tertib yang bersumber dari manajemen ASN. Yang kedua, belum optimalnya pemanfaatan aplikasi digital pada pembelajaran Al-Quran Hadis yang bersumber dari Smart ASN. Yang ketiga, belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana sekolah yang bersumber dari manajemen ASN. Yang keempat, kurangnya motivasi belajar peserta didik terhadap mata pelajaran Al-Quran Hadis yang bersumber dari Smart ASN. Yang kelima, belum tersedianya program penguatan deep learning bagi guru yang bersumber dari manajemen ASN. Dari kelima isu tadi, saya analisis menggunakan metode APKL. Terdapat 3 rangkaian. Yang pertama, belum optimalnya pemanfaatan aplikasi digital pada pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang kedua, kurangnya motivasi belajar peserta didik terhadap mata pelajaran Al-Quran Hadis. Yang ketiga, kurangnya kedisiplinan siswa terhadap tata tertib. Dari ketiga isu, kami lanjutkan menggunakan analisis USG, yang mana core isunya ada satu, belum optimalnya pemanfaatan aplikasi digital pada pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 MTS Negeri 3 Klaten. Setelah mendapatkan core isu, kami analisis menggunakan diagram fishbone, sudah ditampilkan, berkaitan dengan men atau gurunya, yaitu kurangnya inisiatif dan kreativitas guru dalam memanfaatkan media. Yang kedua, kurangnya kompetensi teknologi guru. Berkaitan dengan materialnya adalah kurangnya akses terhadap platform digital. Yang kedua, fasilitas TIK yang terbatas. Untuk metodenya, ketergantungan pada metode ceramah dan tidak adanya pedoman standar penggunaan media. Untuk value-nya, keterbatasan fasilitas digital di kelas, dukungan dari rekan sejawat yang rendah. Maka muncullah core issue, yaitu belum optimalnya pemanfaatan aplikasi digital pada pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 MTS Negeri 3 Klaten. Berdasarkan core isu tersebut, saya menyetuskan gagasan kreatif yang berjudul Optimalisasi pemanfaatan Wordwall pada pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 MTS Negeri 3 Klaten. Berikut adalah rencana kegiatan, ada 5 kegiatan. Yang pertama, melakukan perencanaan. Yang kedua, menganalisis materi dan aplikasi Wordwall. Yang ketiga, menyusun modul ajar. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Untuk rancangan yang pertama, melakukan perencanaan kegiatan, terdapat 2 tahapan. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dan menyampaikan permohonan untuk melaksanakan aktualisasi. Outputnya adalah resume arahan mentor dan surat tugas serta dokumentasi. Yang kedua, menyusun lembar observasi dan instrumen penilaian pelaksanaan aktualisasi. Outputnya lembar observasi dan instrumen penilaian pelaksanaan aktualisasi. Berkaitan dengan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, dan kolaboratif. Untuk kegiatan yang kedua, menganalisis materi dan aplikasi Wordwall untuk kegiatan pembelajaran. Tahapan yang pertama, menyusun alur penyajian materi agar menarik.
outputnya alur penyajian materi. Yang kedua, melakukan pemilihan fitur yang nanti akan digunakan. Outputnya adalah tangkap layar, fitur, watch and memories, dan match up pada aplikasi Wordwall. Berkaitan dengan berakhlaknya, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Yang ketiga, menyusun modul ajar atau perencanaan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi CP dan TP, outputnya CP dan TP. Yang kedua, menentukan sumber ajar, outputnya daftar rujukan sumber belajar. Yang ketiga, menyusun asesmen, outputnya lembar asesmen. Yang keempat, menyusun modul ajar, outputnya modul ajar. Yang kelima, menyiapkan soal-soal yang dimasukkan di aplikasi Wordwall, outputnya daftar soalnya. Yang keenam, membuat soal model watch and memorize dan match up pada aplikasi Wordwall. Outputnya adalah tangkap layar aplikasi Wordwall yang sudah siap digunakan. Berkaitan dengan nilai berakhlak, yaitu berorientasi layanan, harmonis, kompeten, dan adaptif. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran. Yang pertama, menyiapkan perangkat pembelajaran, outputnya media yang digunakan seperti laptop dan internet. Yang kedua, melakukan asesmen awal, outputnya hasil asesmen awal. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran, outputnya dokumen pelaksanaan pembelajaran dan dokumentasi. Keempat, melakukan observasi, outputnya hasil observasi. Yang kelima, melaksanakan asesmen, outputnya hasil asesmen. Yang keenam, melakukan refleksi, hasilnya hasil refleksi. Nilai berakhlaknya berorientasi layanan, harmonis, kompeten, dan adaptif. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Tahapannya yang pertama, menyusun instrumen monitoring dan evaluasi. Outputnya instrumen monitoring dan evaluasi. Yang kedua, melaksanakan monitoring dan evaluasi. Outputnya data hasil monitoring dan evaluasi. Yang ketiga, melaksanakan analisis hasil monitoring dan evaluasi. Outputnya data hasil analisis. Yang keempat, merencanakan tindak lanjut. Outputnya rencana tindak lanjut. Yang kelima, menyusun laporan aktualisasi. Outputnya laporan aktualisasi. Nilai berakhlaknya akuntabel, kompeten, loyal, dan kolaboratif. Berikut rencana jadwal kegiatannya. Yang pertama, melakukan perencanaan kegiatan di minggu pertama. Yang kedua, menganalisis materi dan aplikasi Wordwall pada minggu kedua. Yang ketiga, menyusun modul ajar di minggu ketiga. Keempat, melaksanakan pembelajaran di minggu keempat. Yang kelima, monitoring dan evaluasi di minggu terakhir, masing-masing 6 hari. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatima. Monggo selanjutnya penguatan dukungan dari mentor Pak Gianta dipersilahkan. 3 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu moderator yang kami hormati, Bapak penguji yang kami hormati, dan juga Ibu Fatimah selaku peserta mentor yang kami hormati, berkaitan dengan apa yang disampaikan pada siang hari ini tentang rencana aktualisasi, optimalisasi penggunaan media Wordwall ya pada pembelajaran Al-Quran Hadis. Apa yang bisa kami sampaikan adalah bahwa saat ini memang eranya era anak-anak dari Gen Z, era digital di mana pembelajaran membutuhkan sebuah inovasi, kreativitas ya dalam mendukung kesuksesan pembelajaran tersebut. Salah satu yang ditampilkan dalam hal ini adalah penggunaan aplikasi platform digital yaitu Wordwall. Apa yang telah kami pelajari dari aplikasi ini dan juga apa yang telah disampaikan paparan tadi, saya sangat mendukung dengan penggunaan ini. Jadi ketika pembelajaran terjadi di kelas, tidak hanya dengan metode ceramah ataupun media pembelajaran klasik ya. Pembelajaran yang didasari dengan perangkat digital seperti ini tentu saja akan lebih menarik. Menarik, interaktif, dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah saat ini bahwa pembelajaran ataupun kurikulum yang dengan pendekatan deep learning di mana salah satu poinnya adalah di situ ada joyful ya. Jadi menyenangkan bagi para siswa. Saya yakin penggunaan aplikasi ini sangat menarik dan juga menyenangkan bagi para siswa karena saya sendiri juga sudah pernah menggunakan aplikasi ini dalam pembelajaran saya, pembelajaran bahasa Inggris. Namun demikian, salah satu kendalanya memang aplikasi ini yang
berbayar itu nanti memang ada tagihannya setiap bulannya ya, yang kisarannya juga agak agak besar, jadi memang perlu disiasati. Untuk para siswa, untuk koneksi internet dan sebagainya, insya Allah kami sudah mempersiapkannya dari pihak madrasah, karena kami juga punya kelas-kelas digital di sini, di mana setiap ruang kelasnya sudah kita siapkan dengan line koneksi internet untuk para siswa tersebut. Jadi sekali lagi, untuk kegiatan ini, ya, optimalisasi pembelajaran Al-Quran Hadis dengan aplikasi WordWall ini saya sangat mendukung sepenuhnya, dan semoga harapannya ke depannya ada peningkatan pemahaman para siswa dan hasil yang lebih baik dalam pembelajaran ini. Demikian Bu, terima kasih. Baik, matur nuwun Pak Gianta nggih atas penguatannya untuk Bu Fatimah. Selanjutnya Pak Ahmad Muhdir selaku penguji dipersilakan 8 menit dari sekarang. Monggo Bapak. Pak Muhdir. Ya, Nggih, monggo Ya. Bapak. ya. Terima kasih Mbak Fatimah ya. Penggunaan media dalam pembelajaran yang menarik. Kurang dekat Pak mic-nya, Pak. Kurang bisa tangkap ya. nggih. Terima kasih. Ya, penggunaan Oke. platform digital dalam aktivitas belajar pada saat ini memang menjadi suatu kebiasaan yang harus ada pada guru, dan guru harus menguasai itu gitu. Dalam hal pembelajaran Quran hadis ya. Ya, dalam hal pembelajaran Quran hadis ini kira-kira anak-anak yang nanti akan menerima pembelajaran Quran hadis kan biasanya ada praktek membacanya, ada maknanya, kemudian ada maksud dari ayat nanti yang di materi itu. Nah, itu dalam aplikasi penggunaan WordWall-nya itu gambarannya bisa dijelaskan seperti apa ini dalam implementasi di Quran hadisnya itu. Iya, baik Pak. Jadi di aplikasi WordWall ini nanti saya menggunakan fitur Watch and Memorize. Jadi nanti dibukakan ayat, terus nanti ada artinya. Nah, ini saya fokuskan ke kosakatanya. Jadi per ayat nanti artinya apa, per ayat artinya apa, per kosakata seperti itu. Ya, per kata. Terus nanti di slide selanjutnya ada Memorize, yaitu mengingat kembali apa tadi yang sudah dihafalkan di watch tadi. Kemudian saya juga menggunakan fitur match up. Match up itu menggabungkan. Jadi nanti ada potongan ayat, nanti digabungkan dengan artinya. Seperti itu, Bapak. Oh, ya. Untuk ngecek kemampuan melafalkan membacanya siswa? Nanti bisa menggunakan lisan, Bapak. Oh, anak melafalkan memang itu ya nggak bisa ya. Iya, Bapak. Dari data sementara yang sudah panjenengan dapatkan di MTS di mana? MTS 3 Klaten, Pak. Di MTS Klaten ya. Di MTS 3 Klaten ini kemampuan anak dalam membaca Al-Qur'annya memang sudah sesuai standar semua. Baik Pak, ini kan saya fokuskan di kelas 8. Di kelas 8 yang saya ampu ABCD itu insya Allah sudah bisa melafalkan ayat Al-Quran Bapak. Sudah bisa membaca Quran dengan baik semua ya. Nah, berarti kan tidak terkendala terkait dengan nanti kalau ada tes lisan anak untuk membaca ayat-ayat yang panjenengan tampilkan. Maksudnya ketika jenengan menggunakan tampilan ini tapi kemampuan dasarnya belum selesai, karena apa artinya? Gitu. Nah, maka mungkin harus dipastikan bahwa para siswa kelas 8 ini memang kemampuan baca Qurannya sudah bagus begitu. Terima kasih. Dan dari sisi isu yang diangkat, jelaskan apakah gagasan kreatif yang direncanakan ini merupakan terobosan yang sesuai dengan visi misi organisasi. Sesuai enggak? Silakan. Iya Bapak, ini sudah berkaitan dengan visi misi yang mana ada tentang peserta didik yang bisa memahami qiraat Al-Quran dan generasi yang Islami. Itu jadi bisa berkaitan dengan visi misi saya, Bapak. Visi misi sekolahan.
Terima kasih. Terus Ya, Pak. terkait dengan kendala yang dihadapi ketika akan mengimplementasikan ini, gitu kan, memerlukan sarana yang lengkap dari sisi teknik teknologi informasinya itu memang sudah disiapkan oleh madrasah atau jenengan mengadakan sendiri? Tadi sudah disampaikan sama Pak Gianta bahwa di kelas kami sudah disiapkan WiFi seperti itu Bapak. Jadi nanti anak-anak bisa membawa HP masing-masing. Jadi nanti bisa menggunakan WiFi di sekolahan. Seperti itu Bapak. Berarti setiap pembelajaran Bu Fatima ini anak suruh membawa HP? Biasanya setiap hari anak-anak membawa HP Bapak. Oh gitu. Iya, Ada, jadi nanti ada dikumpulkan kalau larangan ya tidak Pak Gianta digunakan. ya? Ya, terima kasih. Perlu diantisipasi juga untuk apa namanya efek negatif dari penggunaan HP bagi siswa kita. Itu juga perlu diantisipasi. Selanjutnya jelaskan bagaimana Anda mengaktualisasikan agenda rancangan aksinya itu dalam pelatihan agenda 2 yaitu yang berakhlak pada setiap kegiatan. Tadi sudah disampaikan tapi mungkin lebih detail lagi. Misalnya tadi kompetennya di mana, Ya. inputnya di mana, harmonisnya di mana. Baik Pak, untuk kaitannya nilai berakhlak, yang pertama berorientasi layanan, yaitu saya berusaha memberikan pelayanan yang maksimal bagi peserta didik saya Pak. Yang kedua, akuntabel. Akuntabel itu saya bekerja secara objektif, memandang setiap siswa itu sama, dan saya selalu membuat pelaporan berjalannya sistem pembelajaran. Sebentar, objektif itu memandang semua siswa itu sama, benar? Maksud saya memandang mereka itu sama dalam arti mereka itu peserta didik gitu loh Pak. Misalkan kalau ada perlakuan yang spesial, misalkan anak didik yang perlu perhatian lebih karena terlambat dalam membaca atau belajar seperti itu, nanti bisa ditambahin yang sendirinya. Berarti sesuai dengan karakter dan bakat anak Iya, masing-masing. iya. Gitu ya. Sama dalam pelayanannya, tapi menyesuaikan dengan kondisi anak. Objektifnya seperti itu. Oke. Ya, dan lanjut. Selanjutnya kompeten. Di sini saya berusaha ketika saya mengajar, saya menggunakan ilmu pembelajaran yang sudah saya pelajari Bapak, terus menggunakan metode-metode terbaru. Yang kedua, harmonis. Saya dalam di kelas saya berusaha memberikan pembelajaran yang nyaman, terus bisa serasi antara guru dan peserta didik yang lain. Yang selanjutnya adaptif, saya berusaha menggunakan aplikasi digital Word itu Bapak untuk pelaksanaan pembelajaran. Kemudian kolaborasi, saya berusaha memberikan kolaborasi yang baik kepada Pak Kepala Madrasah Pak Gianta sama peserta didik juga Pak. Seperti itu Bapak. Oke, terima kasih. Jadi kan komputernya otodidak apa pernah kursus? Komputer. Belum pernah. Belajar sendiri. Belajar sendiri ya, termasuk aplikasi Watwal ini otodidak. Iya. Dan sudah menguasai ya bagaimana untuk membuat yang lebih interaktif, lebih menarik bagi siswa yang melalui aplikasi ini. Iya Pak. Ya, nanti bisa ditularkan ke guru-guru yang lain karena sekarang anak-anak itu cenderung malas untuk membaca buku gitu kan, malas mendengarkan penjelasan guru yang kurang menarik, apalagi kalau mereka datar-datar saja lah. Maka penggunaan aplikasi yang menarik bagi siswa ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan-kekurangan itu dan bisa nanti di-share ke atau dibagikan ilmu ini kepada yang lain. Itu saja, terima kasih, sukses selalu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Ahmad Muhdin untuk masukannya kepada Bu Fatimah. Terima kasih juga Pak Gianta sudah memberikan penguatan dan dukungan kepada Bu Fatimah. Mari kita akhiri untuk seminar rancangan aktualisasi atas nama Fatimah dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya Pak Irfan Faizul Haq sudah di tengah-tengah kita.